சுல்தான் ஏய் திமிரா வந்துட்டு இருக்கோம்ல. சுல்தானுக்கு தேவையான Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Yaitu terima kasih buat kreator TikTok dari Kalimantan Selatan, Rohun Faras dari Banten, Usman dari Batam, Yusuf Belringi dari Riau, Iswan dari Lubuk Sultan, Ferry Au dari Jogja, Enzim dari Malaysia, Teuku Muhammad dari Aceh. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Salar 2023. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Kanzar 1985, Deva atau yang biasa dipanggil Salar berteman dengan Farda Raja atau bisa kita sebut juga dengan Farda, putra Raja Kansar, Raja Manar. Saat ini mereka berada di sebuah arena pertarungan yang sangat terkenal di Kansar. Setelah sebelumnya Deva meminta Farda untuk mengatakan siapa orang yang melepas cincin hidungnya. Sebuah cincin yang berarti dalam sebuah keluarga besarnya. Farda memberitahu jika yang melakukannya adalah saudara tirinya, Rada. Di arena pertarungan, Deva bertanya pada Rada apa yang bisa dia lakukan agar Farda mendapatkan kembali cincin hidungnya. Rada menantang Deva untuk mengalahkan seseorang penggulat di arena pertarungan. Secara kekuatan, Dev tidak akan bisa menjatuhkan penggulat tersebut. Namun, Dev tidak hilang akal. Dev menjatuhkan penggulat tersebut menggunakan tenaga listrik dari kabel, walaupun dengan resiko dia akan kehilangan nyawanya akibat aliran listrik tegangan tinggi. Namun Dev tetap melakukannya untuk sahabat tercintanya. Rada dengan panik mengembalikan cincin itu kepada Farda. Namun sebuah peristiwa membuat ibunya Dev memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Kansar. Karena dia ingin hidup damai tanpa adanya kekerasan, dan Dev mengikuti keinginan ibunya walaupun dia harus berpisah dengan sahabat kecilnya. Sahabat kecilnya Farda. Beberapa puluh tahun kemudian di kota Kansar, kedatangan Adia kembali ke India membuat dua kelompok berbeda bersiaga. Satu ingin menculiknya dan satu lagi ingin mengamankannya. Adia memegang informasi penting mengenai informasi kudeta yang dilakukan di Kansar. Kelompok yang dipimpin Rudra, pendukung kudeta, akan menculik Adia saat dia tiba di bandara, namun dapat digagalkan. Adia selamat dan disembunyikan di sebuah ibunya Dev dengan menyamar sebagai seorang guru bahasa Inggris tanpa diketahui identitas yang sebenarnya oleh ibunya Dev. Namun ibunya Dev tidak mudah begitu saja percaya dan selalu menanamkan sikap waspada dan bersikap keras kepada siapa saja. Ibunya Dev membuka sekolah untuk anak-anak di sekitar mereka tinggal. Hari pertama mengajar adalah cobaan yang paling berat dan sangat luar biasa untuk Adia karena dia tidak disambut baik oleh anak-anak yang ada di sana. Ibunya Dev hidup dalam ketakutan, takut jika Dev akan terlibat dalam perkelahian, sehingga dia mengambil sumpah agar Dev berjanji untuk tidak terlibat dalam perkelahian. Saat Dev pulang terlambat, ibunya Dev menjadi sangat panik. Bahkan saat Dev pulang langsung mendapatkan amukan dari ibu tercintanya. Hal tersebut dilakukan ibunya bukan karena benci, justru ibunya sangat mencintai Dev. Atia yang melihat ini terperangah karena tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya.
Bahkan saat Adia membeli beberapa keperluan sekolah dan diganggu oleh preman yang ada di pasar, Dave yang datang hanya meminta untuk tidak mengganggu. Bahkan saat Adia akan dilecehkan, Dave hanya diam menyimpan amarah karena terikat sumpah dengan ibunya. Beruntung polisi datang dan preman tersebut melarikan diri. Namun kejadian itu membuat Adia kesal pada Dave. Di sebuah pelabuhan, kelompok kudeta mendatangkan barang dari luar negeri lewat pelabuhan. Saat akan meninggalkan pelabuhan, mobil mereka diberhentikan oleh polisi-polisi yang ada di sana. Namun saat membuka kontainer, para polisi itu ketakutan karena melihat stempel kerajaan Kansar. Lalu kemudian membiarkan mobil-mobil itu pergi dengan begitu saja. Rudra menyebarkan foto Adia pada semua anak buahnya. Ketika salah satu anak buahnya memberitahu di mana keberadaan Adia, mereka segera bergerak menuju pertambangan di mana Adia ada di sana untuk mengantarkan makanan miliknya Dave. Saat Adia dibawa pergi oleh anak buah Rudra, Deva hanya bisa diam di tempat karena terhalang sumpah untuk tidak berkelahi. Namun saat ibunya Dave tiba dan melihat tidak ada yang berani menolong Adia, ibunya Dave terdiam dan memberikan restu untuk Dave berkelahi dengan anak buahnya Rudra. Anak buah Rudra dapat dikalahkan oleh Dave, sedangkan anak buah Dave yang berada di ruang kendali gemetar ketika tidak sengaja melihat Dave yang berfoto di belakang Adia. Dave ditakdirkan menjadi penghalang untuk menggulingkan pemerintahan yang ada sekarang. Kembali ke rumah Dave, ibunya mengungkapkan kemarahannya karena dia sudah dibohongi saat kedatangan Adia. Alasan kuat dirinya mengambil sumpah agar Dave tidak terlibat dalam pertarungan adalah trauma suami dan juga melihat banyaknya orang yang meninggal karena perebutan kekuasaan. Adia memiliki permintaan terakhir, yaitu menyerahkan sebuah benda yang dibawa dari luar negeri kepada ayahnya. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Dave dan ibunya menginjakan kaki di kota Kansar. Menggunakan senjata yang sudah dipersiapkan sejak lama tanpa sepengetahuan ibunya, Dave membuat kekacauan di Kansar. Banyak para pemberontak yang tewas di tangan Dave. Tato yang tersemat di lengan kirinya membuat banyak orang ketakutan. Sebuah tato yang menunjukkan kekuatan yang sangat besar yang akan dimiliki Dave. Kakak perempuan Farda bangkit dari keterpurukan akibat dia sudah menunggu lama untuk saat ini. Baba pun memberi kabar pada Farda jika Salar telah kembali. Adia dan teman Dave pergi meninggalkan Kansar. Selama dalam perjalanan, teman Dave bercerita pada Adia mengenai awal mula terbentuknya Kansar. Siva adalah pendiri Kansar yang kekuatannya hingga daerah-daerah lain bukan sebagai suku penakluk. Namun siapa saja yang mencari masalah dengan Kansar pasti akan berakhir ditaklukkan di bawah kekuasaan Kansar. Hingga akhirnya saat Inggris berkuasa di India, Kansar memisahkan diri dari India, membentuk pemerintahan sendiri. Siva sebagai raja pertama membawa Kansar ke kehidupan yang damai kembali setelah sebelumnya kekacauan akibat kepemimpinan menteri-menteri yang sangat korup. Siva membentuk pemerintahan yang diwakili beberapa menteri, yang di sana Kansar dengan identitas sebuah gelang. Pada tahun 1985, Siva meninggal yang kemudian digantikan oleh anak yang bernama Raja Manar, yang memiliki anak bernama Farda Raja Manar, Rada Rama Manar, putri Raja Manar, kakak perempuan Farda dan juga istri Bhairava. Raja Manar meneruskan kepemimpinan ayahnya dengan tetap mempertahankan gelang kekuasaan. Namun untuk jabatan menteri diisi oleh keluarga-keluarga yang lainnya. Raja Manar berencana menjadikan Farda Raja Manar sebagai raja penggantinya.
Raja Manar mengetahui jika Rangga sangat vokal menyuarakan jika Farda tidak cocok menjadi raja. Selanjutnya, sehingga Raja Manar mengancam akan memusnahkan siapa saja yang melawannya dan menyaksikan kepemerintahannya. Raja Manar juga mengetahui jika orang tua Rangga mendapatkan gelang pemerintahan dengan cara menukar nyawa ibu dan Dev dari Farda, dan ini juga yang membuat Rangga dipandang sebelah mata oleh menteri yang lainnya. Namun para menteri dan penasihat Raja Manar yang juga tidak setuju dengan keputusan Raja Manar mengenai pengangkatan Farda merencanakan kudeta untuk membunuh Raja Manar, dan Farda dengan menyewa pasukan dari luar negeri untuk menyerang Farda Raja di Kansar. Bahkan Bhairava menantu Raja Manar juga terlibat dalam rencana kudeta. Kudeta dimulai dengan mengutus pandit menyerang orang-orang yang mendukung Farda. Farda Raja dan anak buahnya berhasil melarikan diri dari Kansar dan pergi menemui Dev yang saat ini berada di luar Kansar. Sekelibat kenangan masa kecil kembali terkenang dalam ingatan Farda. Setelah sekian lama, akhirnya mereka dapat bertemu kembali. Begitu juga dengan ibunya Dev yang baru pulang mengajar, terkejut dan syok dengan kedatangan Farda, sahabat kecil anaknya tercinta. Mengenang masa lalu, ibunya Dev menyuapi Farda seperti saat dahulu mereka masih bocil. Dev tidak menghiraukan ketika Farda meminta bantuan padanya. Hingga saat ibunya memberikan izin kepada Dev, mereka semua kembali ke Kansar, kota dengan tingkat keamanan yang paling tinggi. Melewati beberapa penjaga dan juga harus menuliskan keperluannya masuk dalam Kansar. Berita kembalinya Farda dan Dev menyebar sehingga mereka kembali melancarkan sebuah aksinya untuk membuat masalah dengan Farda. Namun Farda dan teman-temannya masih bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perlawanan yang mereka sudah rencanakan dari jauh-jauh hari. Saat mabuk, Farda mengungkapkan keluh kesahnya yang sudah capek kali ya. Kegagalannya menjadi pemimpin yang dapat membawa sebuah perubahan besar di dalam kepemimpinannya. Saat para menteri dan penasihat kerajaan melakukan sebuah rapat koordinasi, pandit mengatakan jika seseorang telah datang dan akan membawa kematian yang sangat luar biasa. Sedangkan di sebuah daerah yang penghuninya adalah semua wanita atau perempuan, kembali didatangi oleh salah satu seorang anak pemberontak yang gila akan perempuan. Dia selalu mencari gadis muda dari suku yang mendiami wilayah tertentu di Kansar. Dengan anak buahnya bermain layangan untuk memotong talinya dan menentukan gadis mana yang akan dia ambil dengan melihat di mana layangan itu jatuh. Ya Allah, gokil banget nih. Anak buahnya menyebar berlari mengikuti layangan yang putus itu hingga jatuh tepat di atap sebuah rumah. Penghuni di dalamnya histeris hingga salah satu dari ketiga anaknya memutuskan dia yang akan mengorbankan diri agar yang lainnya selamat. Gadis itu keluar dari rumah dan dibawa untuk dimandikan oleh dua orang wanita yang akan menyusulnya untuk dijadikan pemuas nafsunya si orang bejat ini. Sedangkan Farda yang mendengar jika akan ada gadis yang kembali menjadi korban, memutuskan untuk pergi. Dev menyusul kemudian. Ibu gadis itu berlari ingin meminta agar anaknya tidak diambil, namun dihalangi oleh anak buahnya. Dev menghampiri ibu tersebut dan memintanya untuk berdoa pada Dewa Kali untuk keselamatan anak gadis tercintanya.
salah seorang anak buah yang memegang senjata mendatangi Dave dan ibu gadis tersebut. Namun Dave menusuk lehernya dengan ujung senjata yang tepat dipegang tangannya, dan Dave mulai melakukan penyerangan hingga anak buah penjahat tersebut banyak yang tewas dengan sangat tragis. Bahkan pemimpinnya tewas dengan tertusuk tombak dari dagu hingga tembus ke kepala. Berita ini membuat ayahnya marah dan murka, dan kemudian memerintahkan menahan Varda dan juga Dave. Lalu setelah upacara pemakaman selesai, mereka akan segera melakukan pengadilan di tempat di Kansar. Semua menteri berkumpul di ruang utama bangunan istana Kansar. Ayah penjahat yang dibunuh oleh Dave berjalan menuju Varda dan akan membunuhnya. Namun Dave memohon agar dia saja yang dibunuh karena dia yang telah membunuh anaknya. Dave berkali-kali menerima pukulan namun tidak melawan. Baru saat Varda mendekat dan akan dilukai oleh ayah penjahat tersebut, maka Dave bereaksi dengan merebut pedangnya dan memotong tangan laki-laki itu. Kemudian memenggal kepalanya tepat di depan semua orang. Dan orang-orang yang menyaksikan hal tersebut sangat terkejut melihat adegan yang sangat mengerikan itu. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke penjara menunggu keputusan selanjutnya. Sementara itu, Rangga telah menyiapkan anak buah yang sangat buas dan haus darah jika mereka melihat orang lain. Saat persidangan dimulai, nasib Varda akan ditentukan melalui timbangan seberapa banyak dan berat gelang yang dimiliki oleh pendukung Varda. Satu persatu mereka menaruh gelang yang mereka punya. Pada timbangan, posisi selalu berubah. Saat waktu hampir habis, suara helikopter mendarat tepat di luar istana. Ternyata yang datang itu adalah seorang Raja Manar. Datang beserta pasukannya dan langsung menaruh gelang yang jelas membuat keadaannya berubah. Namun yang mengejutkan adalah saat Varda mendapat giliran meletakkan gelangnya, Varda meletakkan gelang di tempat yang membuatnya dihukum. Tentu ini membuat Rada dan Raja Manar terkejut mempertanyakan keputusan si Varda. Hukuman akan dilaksanakan. Mereka semua sudah berada di ruangan hukuman. Dave mendekati seorang peramal dan meminta untuk meramalnya dan mentato tangannya sesuai dengan gambaran yang dilihat peramal tersebut. Sebelumnya, Dave datang menyelamatkan Varda. Dia harus sendirian mengalahkan pasukan zombie yang diciptakan oleh Rangga. Terdesak hingga saat Dave datang menyelamatkannya, berdua mereka mengalahkan pasukan zombie tersebut. Kini pasukan bermotor yang dikeluarkan oleh Rangga, hingga Rangga pun meregang nyawa dengan leher yang tergorok hingga tewas dengan sangat mengenaskan. Ternyata di balik semua peristiwa ini ada campur tangan Barava yang mendalangi dan mengambil sebuah keuntungan yang besar dan sangat istimewa dari kejadian yang mereka alami saat mereka masih kondisi yang bocil, yaitu pembantaian besar-besaran terhadap keluarga dan sukunya, yaitu suku Soryangga. Di luar istana juga banyak terjadi pergolakan yang ingin menumbangkan pemerintahan yang ada. Dari dalam istana, Rada memerintahkan kepada prajuritnya untuk meredam pergolakan yang di luar istana. Namun perebutan kekuasaan masih belum berakhir. Kansar masih terus akan bergolak dan terjadi pertumpahan darah. Salar akan muncul sebagai penyelamat Kansar dan akan tetap menjadi Varda sebagai Raja Kansar selanjutnya. Nah, inilah Salar Part 1. Bagaimana keseruan Salar Part 2? Maka tunggu nanti di Salar Part 2 yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive.
Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.